Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, yaitu membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr yang sama-sama kita maklum fadilah dan manfaatnya adalah kita akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, dan seandainya kita ditakdirkan meninggal dunia pada malam ini setelah kita mengamalkan 3 ayat terakhir tersebut, mata syahidan kata Nabi, insyaallah kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengamalkan zikir ini di pagi hari dan sore hari atau malam hari. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب. Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, semua saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada saat ini, di darat, di laut, di udara yang masih hidup. Semoga Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita yang halal dan thayyibah, menjadi samu ibadah kita di sisa hidup yang masih Allah amanahkan kepada kita. Yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakit yang dititip di tubuhnya sebagai penghapus dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah wafat meninggal dunia, semoga alam barzah mereka semua Allah jadikan taman-taman surga. Berbahagialah ia di alam barzahnya, mendapatkan kiriman pahala dari kita yang masih hidup. Dan kelak pada hari kiamat, semoga Allah izinkan kita masuk surganya bighairi hisab, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada kalimah yang pas untuk mengawali kajian ini kecuali kalimah syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih tancapkan keimanan di dalam dada kita, di dalam hati kita. Dengan iman itulah langkah kita menjadi ringan menuju tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu masjid sekaligus taman surga, yaitu majelis ilmu. Jadi Nabi mengatakan tempat atau bangunan yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Maka tidak ada tempat yang paling Allah suka melihat hamba-hambanya berada di situ kecuali masjid. Masjid ini tempat yang paling Allah sukai. Ketika kita sering melangkahkan kaki ke tempat ini, itu tandanya bahwa kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktu kita hadir, ada kajian kita ikut, ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang digelar di tempat ini kita pun ikut. Maka itu tandanya bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidayah nike selalu Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Allah cabut hidayah itu. Kalau hidayah dicabut oleh Allah, maka na'udzubillahi min zalik, seperti yang dialami oleh seorang yang ahli ibadah, tetapi Allah cabut hidayah itu, maka dia menjadi orang yang musyrik. Na'udzubillahi min zalik. Siapa dia? Al-Barsis. Dia seorang ahli ibadah, enggak nepurukna sembahyang ibadah, tetapi iblis berhasil menggoda dia, mengganggu dia, sehingga hidayahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Itulah sebabnya mengapa kita meminta hidayah itu 17 kali minimal
sekurang-kurangna 7 kali teulang ngendang hidayah niki. 2 kali lek subuh ihdinas siratal mustaqim rakaat pertama, rakaat kedua. 4 kali lek zuhur ihdinas siratal mustaqim. Nenek kaji tunjukkan kaji jalan sak lurus bang kaji hidayah. Asar 4 kali tengendang malik ihdinas siratal mustaqim. Maghrib 3 kali rakaat pertama, kedua, ketiga ihdinas siratal mustaqim. Bareh isya malik tengendang ihdinas siratal mustaqim. Kumbena ampun tetap endang ini ke Bapak Ibu, karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Pirana mele cabut, pirana mele beang dengan niki ya bau. Angkat ngumbe-ngumbe kejahat dengan lamnah tebang hidayah niki paling pacu jarina. Atau sebaliknya ngumbe-ngumbe kerajin dengan kebagus dengan namun cabut hidayah niki paling jahat jarin. Jadi hidayah niki Masya Allah sangat mahal Bapak Ibu, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Ya, sering dibaca dalam khutbah juga itu, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ndek narak dengan tahu bang ita hidayah niki selain Allah Ta'ala. Walaupun orang yang dekat dengan Nabi, kalau Allah tidak kasih hidayah ndek mau. Ambil contohnya ya mara Abu Lahab, Abu Jahal itu kan dekat hidup bareng Nabi. Atau Kanaan niki anak Nabi Nuh. Ndek ento biang hidayah ketelap lek banjir bah yang terjadi pada waktu itu dan lain sebagainya. Bahwa ini menunjukkan bahwa kita itu dipilih oleh Allah, alhamdulillah mendapatkan hidayah. Walaupun kita ini jaraknya dengan Nabi sangat jauh, baik geografis maupun zaman. Zaman kita dengan zaman Nabi itu 1400 tahun yang lalu jarak kita dengan Nabi. Tapi kita alhamdulillah percaya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan keyakinan cinta kepada Rasulullah ini selalu hidup dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita membalas rindu dan cintanya Rasulullah dulu ketika Nabi masih sehat. Sepulang dari ziarahnya di makam Baqi, Nabi kemudian menjumpai sahabat-sahabatnya di emperan Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Aku rindu saudara-saudaraku. Aku rindu saudara-saudaraku. Aku rindu saudara-saudaraku, kata Nabi. Nabi itu mengungkapkan rasa rindu dan cintanya. Maka sahabat katakan, kami ada di sini ya Rasulullah. Kami ada di sini. Bukan kamu yang saya maksud, kata Nabi. Lalu siapa? Siapa yang sudah maksud, yang sudah rindukan, yang sudah kangen nega? Kalau kalian ini kan sahabat namanya. Jadi sahabat itu orang yang berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, menolong dakwah Nabi. Jadi beriman kepada Nabi, kemudian hidup di zaman Nabi, kemudian dia tolong Rasulullah dalam menyebarkan agama itu. Bahkan sanggup korban tenaga dan harta demi dakwah Rasulullah itu selalu hidup. Ini sahabat. Tapi kata Nabi, kalau kalian saya rindui, cukup saya mengetuk pintu kalian, pintu rumahmu, kemudian saya jabat tanganmu, saya peluk tubuhmu, selesai, rindu saya terobati. Tetapi ini orang, kata Nabi, tidak pernah berjumpa saya, jaraknya dengan saya sangat jauh, waktu kelahirannya pun sangat jauh, bahkan setelah saya tiada di muka bumi ini, tidak pernah melihat saya, tapi beriman kepada saya, kata Nabi. Siapa yang dimaksud Nabi? Kita, insya Allah kita yang Nabi tangisi dulu, yang Nabi rindukan dulu itu. Maka mari kita balas rindunya Nabi itu, cintanya Nabi itu. Dengan cara apa?
selalulah kita melakukan apa saja karena Rasulullah melakukannya. Selalulah kita menghidupkan rasa cinta kepada Nabi dengan bersolawat. Selalu kita hidupkan cara-cara Nabi dalam mentransfer ilmu, yaitu majelis ilmu. Jadi ini apa istilahnya, tijarah atau usahanya Rasulullah dalam menyampaikan agama itu dengan membuat majelis ilmu. Sehingga Nabi katakan, idza marartum biriyadil jannah, lamun sida pada liwat atau bedait kanca sopuk taman surga, parta'u, kata Nabi. Ndak nidok doang. Parta'u itu milu tamu itu, milu tokol, milu mampir di majelis itu. Ya, itu kata Nabi. Parta'u. Maka sahabat bertanya, apakah ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Apa itu? Nabi dengan jawaban yang sangat singkat, padat, jelas. Hilaquz zikri, yang namanya taman surga di dunia ini adalah halaqah, kelompok-kelompok di mana orang duduk di situ mengingat Allah, menyebut Allah, membahas tentang Allah, membahas tentang agama Allah. Nah, itulah yang disebut dengan taman surga. Maka alhamdulillah kita istiqomah sampai dengan saat ini, ya. Dan kita selalu berharap jangan cukup dengan kita, tapi majelis ini selalu kita berharap semakin ramai, ya. Sehingga Allah sudah berikan kita tempat yang sangat luas ini betul-betul dimanfaatkan, ya. Karena kalau kita tidak manfaatkan nanti takutnya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu kita berharap anak-anak kita, generasi setelah kita ini akan lebih ramai lagi. Sepulang mereka dari mondoknya, sepulang mereka dari ngaji sekolahnya, mereka bangun kampungnya dengan ilmu yang mereka dapatkan di pondok-pondok pesantren atau di tempat-tempat di mana mereka menimba ilmu. Inilah namanya al-ilmu yuntafa'u bihi. Al-ilmun yuntafa'u bihi. Salah satu amalan yang tidak putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang terus kita alirkan, yang terus kita jariahkan, ya. Nah, timak mati berjulu ni gitu, ya. Tetap mau kiriman pahala niki. Tersebut atau ndik si dengan sak ngaji lek tahu niki, tetap itu terelekang pahala Allah taala. Kenapa? Karena kita yang menggagas dia, karena kita yang merintis dia, sehingga diteruskan nanti terus sampai ditetapkan sampai kiamat. Mungkin majelis ini akan tetap ada, amin, ya. Jadi selama majelis ini ada, kita sudah berbaring di liang kubur sana, tetap dapat oleh-oleh kiriman, walaupun tidak disebut doang nih. Nah, tapi kita kan yang pun sah tidak pangan dalam tersebut, ya. Padahal timak tendek tersebut, Bapak Ibu. Maka jangan berkecil hati ketika nama kita tidak disebut. Umpamanya ketika doa-doa itu bukan berarti tidak sampai dia. Yang penting kita ikut menggagas, ikut di situ kita terlibat dalam membangun majelis atau taman-taman ilmu ini, taman surga ini. Jadi syukur, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi begitu Ramadan nanti tiba, kita siap mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sebelum memasuki Ramadan. Dan nanti dengan program-program panitia Ramadan, mari kita hidupkan selama Ramadan sampai dengan pasca Ramadan. Itu sudah disusunkan programnya, sampai halal bihalal itu sudah dibuatkan, tinggal kita jalani bersama, ya. Nah, jadi ikutlah di situ, parta'u, ikut kata Nabi.
Jangan tidak ikut, kalau yang baik-baik itu ikut saja. Bahkan kita tidak perlu nyari. Nah, kalau kita malah oleh Rasulullah disuruh nyari, cari di mana orang melakukan kebaikan itu. Kita kan tidak perlu nyari, kita disodorkan. Sila milu, tidak perlu lah meta. Dengan kan meta ilmu niki itu Mekah anu meta kan, tuh jauh anu mondok. Nah kita kan disodorkan, nih lo ada proyek akhirat, yaitu pengajian. Di pengajian ini proyek Bapak Ibu. Makanya kata ulama, rezeki itu dua macam. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Apa rezeki dunia itu? Sesuatu yang kita kumpulkan dan kita nikmati semasa di dunia. Apa rezeki akhirat itu? Rezeki yang kita kumpulkan dan kita nikmati di akhirat nanti. Tentunya rezeki yang kita gunakan untuk mendukung sesuatu yang mengantarkan pahala ke akhirat kita, ke akhirat. Jadi akhirat dicari di dunia, apalagi dunia cari juga di dunia ini. Tidak ada orang beraktivitas nanti di surga itu sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji. Sekarang kita bangun surga kita Bapak Ibu. Jadi rezeki kita yang kita nikmati di dunia ini namanya rezeki dunia. Rezeki kita yang kita kumpulkan di dunia ini kita gunakan untuk membangun surga kita, namanya rezeki akhirat. Nah kedua-duanya kita harus kaya di dunia, kaya di akhirat. Jangan sampai pendek dunia no miskin susah, akhirat susah malik. Na'udzubillah min zalik. Nah makin niki pelungguh sedang membangun surga pelungguh niki korban. Padahal mulai temantu TV marah wah ya temantu TV lagu dengan ngaji burung mantu TV isi apa isi mulai jemak surga ente menah surga ente bagus indah sanggup tebilin TV ente ndik temeli mantu tetokol semendak antar maghrib dit isya ya semendak gati. Nah, ini bentuk kita yakin bahwa akhirat itu ya tentu, kubur itu ya tentu, mati itu ya tentu. Nah sendikman mati niki lah kita persiapkan bekal Bapak Ibu. Nggih. Nah sebagaimana halnya kita akan mengarungi puasa Ramadan Bapak Ibu itu tidak bisa simsalabim tapi harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Nggih. Jauh sebelumnya. Nah sekarang kita akan pelajari apa itu puasa ya. Kemudian bagaimana orang yang tidak berpuasa karena uzur syar'i dan bagaimana orang yang belum mengqadha puasanya sampai Ramadan tiba. Ini harus sudah di luar kepala Bapak Ibu. Bagaimana orang yang lansia tidak sanggup berpuasa, apa kewajibannya? Nah itu fidyah kan? Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mulai bahas tentang puasa niki Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesimpulannya ayat ini itu kewajiban puasa, wajib. Nabi kenan wajib niki lamun tegawe mau teu pahala, lamun tertinggalan dosa mau teu. Dikenan wajib. Wajib niki kebalikan dari haram. Kalau haram adalah lamun tegawe dosa mau teu, lamun tertinggalan pahala mau teu. Jadi kebalikan dari wajib itu haram. Nggih. Nah, kemudian ada hukum sunnah. Nah, sunnah ini anjuran. Sunnah ini anjuran, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh kebalikan dari sunnah. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau haram kebalikan wajib, kalau makruh kebalikan sunnah. Nah ada hukum yang netral namanya hukum mubah. Mubah ini 50-50, tegawi atau ndek mau dosa, ndek mau pahala ya kena hukum mubah. Misal nganjang, tokol, tindo, ini hukum dasarnya mubah. Tapi hukum mubah ini adalah modal besar bagi kita untuk menjadikannya sebagai ibadah sunnah. Bagaimana tidur yang sunnah? Sebelum tidur wudu dulu dapat kita sunnah tidur, ya.
Sebelum tidur baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dapat kita sunnah tidur. Sebelum tidur baca sholawat. Pilih sanggup dan niki sampai pedem nggih. Nah niki arak sholawat ampun apa istilahnya, merasa kita itu ditemani Rasulullah. Apa sholawatnya sebelum tidur baca 15 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril abyad wasiril akbar. Nah, jadi baca 15 kali yang udah tidem. Insya Allah sandal daida ingat dah Rasulullah, oh kanan. Ngelor sida ingat dah Rasulullah, oh baca doa. Berpakaian sida ingat dah Rasulullah, berdoa sida. Iya hikmah doa selawat niki. Ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirillahil akbar. Oh iya. Nggih, jadi ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirillahil akbar. Iya selawat senikman tinduk niki baca 15 kali. Isai baca selawat niki Nabi jak tegelna, Nabi jak gawena, Nabi jak idap rasana, Rasulullah ingatna. Ya hikmah. Dan suatu saat nanti kalau sudah istiqomah, insya Allah Nabi niki hadir dalam mimpi kita. Ya. Sebenarnya mimpi ketemu Nabi itu tidak lebih mulia daripada merasakan kehadiran Nabi di saat jaga. Paham maksudnya niki? Merasakan kehadiran Nabi saat sekarang kita masih melek itu jauh lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada mimpi ketemu Nabi. Lagu itu kan paling mimpi ketemu Nabi itu orang hebat. Padahal orang yang paling hebat itu saat dia jaga dia lupa jok Rasulullah. Jaga ya jadi satpam dek lupa Rasulullah. Oh Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan pernah mengatakan orang yang ketemu Nabi dalam mimpi itu lebih mulia daripada orang yang merasakan kehadiran Nabi saat dia jaga. Ngelor Nabi ingatna, kadu sandal Nabi ingatna, sembahyang Nabi ingatna. Ya, sembahyang oh Nabi itu rapat sapnya, disuruh kita rapatkan sap. Oh Nabi itu kalau imam lagi baca kita renungkan bacaan imam, kita simak bacaan imam. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu kita contoh Rasulullah, kita ingat Rasulullah. Nah, ya manfaatnya selawat sebelum tidur niki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirrillahi akbar 15 kali yang udah tinduk ya. Atau sambil tinduk kanggo ya. Insya Allah lamun istiqomah niki mari seburuk niki Rasulullah selalu muncul dalam hidup kita. Bahkan lamun suatu ketika minum pamannya nanjang tantang nginem istighfar itu astagfirullah silikna Rasulullah ndek tebe yang Rasulullah masalah apa enggak nginem sambil nganjang. Jadi Nabi kata apa ya Bu? Ya, lamun ndek sesuai pegawaian teh kaca Nabi niki istighfar gitu. Maaf Rasulullah, sampai begitu tak sadar kita katakan maaf ya Nabi, saya belum bisa mencontoh engkau di semua hal. Ya itu Rasulullah senang sekali itu ketika kita selalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan, contohkan kami bagaimana berdiri yang benar, duduk yang benar, tidur yang benar, makan yang benar, minum yang benar, dan seterusnya. Jadi kita selalu merasakan kehadiran Rasulullah itu adalah rezeki yang tidak bisa dibayar dengan rupiah dan dolar Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah berpikir oh nek mau mimpi ketemu Nabi bukan berarti sida tidak mulia. Sida lebih mulia posisinya ketika ngase jaga seperti ini. Nabi ingat Nabi tahu selalu minta petuah ya Rasulullah bagaimana ini benar apa tidak, buka hadis Nabi tentang apa yang sedang kita pertanyakan itu. Oh Nabi melarang kita ini
dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kan sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirrillahil akbar. Apa manfaatnya? Kita selalu merasa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lamun mau rezeki lamun khusyuk niki jemaah datang Nabi dalam mimpi ya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi ini amalan para wali, para aulia illah itu kalau ingin ketemu Nabi itu ya. Imam Syafi'i dan imam-imam besar lainnya Bapak Ibu hampir tiap malam mimpi ketemu Nabi. Tiap malam bilang tinduk ketemu Nabi dalam mimpinya. Bahkan sudah kita sampaikan ya, zikir yang didapatkan dari mimpi ya, seorang Habib mimpi ketemu Nabi, diajarkan zikir untuk menjaga keimanan ini sampai kita wafat meninggal dunia. Apa amalannya? Masih nafal si ibu-ibu niki nggih. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'nin, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Jadi dalam mimpi itu Habib ini bertanya, melihat wajah Nabi saat itu sedih sekali dalam mimpi. Ya Rasulullah, kenapa sudah sedih sekali saya lihat? Apa kata Nabi? Bagaimana aku tidak sedih? Malam ini saja umatku meninggal dunia sekitar 1.500 orang. Tidak lebih dari 2 orang yang membawa imannya sampai mati. Aku sedih kata Nabi. 1.500 orang hanya 2 orang yang mampu membawa imannya sampai mati. Selebihnya tidak. Na'udzubillah min zalik. Lalu seorang Habib ini bertanya kepada Nabi dalam mimpinya, ya Rasulullah, apa yang kami amalkan kalau supaya kami membawa iman sampai mati? Maka diajarkanlah dia kalimat tadi itu ya, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Jadi kalau ketemu Nabi Bapak Ibu dikasih amalan itu benar. Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh iblis laknatullah alaih ya. Bahkan apapun yang diberikan kehebatan lewat mimpi oleh Rasulullah itu benar adanya. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab niki Jawahirul Ma'ani niki. Abdul Qadir Jailani itu bisa menghidupkan orang yang mati. Kan ketika seorang Nasrani, seorang Kristen ya, seorang ahli Injil, nah gitu ya, artinya yang mengamalkan sifat Injil Nabi Isa alaihi salam ya, dia membanggakan nabinya. Aku lebih bangga kepada Nabi Isa daripada Muhammad katanya. Mengapa? Karena nabiku Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab ini Pak Ibu? Ya kalau Nabi wajar ada mukjizat diberikan dia untuk menghidupkan seseorang yang meninggal dunia. Ini saya bukan Nabi, saya hanya pengikut Nabi kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya bisa menghidupkan orang yang mati. Padahal saya bukan Nabi, saya hanya keturunan beliau, saya hanya pengikut Rasulullah SAW. Lalu bertanyalah Syekh Qadir, dengan apa dia menghidupkan orang mati Nabi Isa itu? Kata Syekh Abdul Qadir bertanya, dengan kalimat tauhid. Wahai orang yang mati, bangunlah dengan izin Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa menghidupkan orang yang, tunjukkan saya kuburan yang paling tua, kuburan yang paling lama ya. Dan apa profesinya orang ini selama dia hidup dulu, aku bisa bangkitkan dia dengan profesi yang dia jalani waktu hidupnya. Maka Syekh Abdul Qadir kemudian ditunjukkan kubur yang sudah tua itu. Ini kalau makanya
harus sering dibaca kitab ini. Kitabnya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Nah, jadi luar biasa, Bapak Ibu. Maka dipanggillah orang yang dikubur niki, singkat cerita bangkit dia. Sebelum dia dibangunkan oleh Syekh Abdul Qadir, saya yakin nanti setelah saya bangunkan orang dikubur ini dia akan menyanyi, karena semasa hidupnya dulu dia seorang penyanyi. Karena Injil itu dinyanyikan gitu kan. Nah, seorang penyanyi dia. Betul begitu dibangunkan oleh Abdul Qadir Jailani, dengan izin Allah katanya dia akan bangun dan langsung menyanyi. Betul, ya, menyanyi dia, masya Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya bukan nabi, tapi saya pengikut Nabi Muhammad SAW, bisa diberikan mukjizat atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi apapun kehebatan yang diberikan Nabi walaupun lewat mimpi itu benar adanya. Jadi tidak bisa diserupai oleh iblis laknatullah alaih. Tapi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, itu iblis. Mimpi ketemu malaikat atau mimpi ketemu selain Nabi Muhammad, itu iblis bisa menyerupai. Tapi kalau wajah Rasulullah tidak pernah bisa diserupai oleh iblis laknatullah alaihi. Okay? Nah, jadi yang tadi, amalan yang tadi supaya kita merasakan kehadiran Nabi setiap saat. Dan kalaupun pelungguh punya rezeki, mimpi ketemu Nabi. Tapi sekali lagi, mimpi ketemu Nabi itu jangan anggap dia sebagai sesuatu yang paling mulia, tidak. Tapi merasakan kehadiran Nabi saat ini. Saat masuk rumah ingat Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saat makan ingat Nabi, baca doa karena Nabi ngajarkan doa. Itu justru lebih mulia daripada orang sekadar mimpi ketemu Nabi. Yaitu manfaatnya amalan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirrillahil akbar. Nggih. Baca 15 kali yang pada tindu. Okay. Nah, memang waktu maghrib itu singkat sekali. Teman-teman materi buih. Lalu sekedip tentang puasa Bapak Ibu. Okay. Nah, puasa, mengapa Rasulullah itu sejak awal, sejak Rajab dia motivasi kita. Rajabun syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahra ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan saya kata Nabi, dan Ramadan bulan umat saya. Jadi bulan kita itu di Ramadan itu. Apa maksudnya? Supaya di Rajab ingat Nabi, di Sya'ban lebih-lebih ingat Nabi, di Ramadan juga kita di situ semakin kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa Bapak Ibu, orang yang betul-betul khusyuk memasuki Ramadan itu tidak mau bolong. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam terakhir Ramadan dia selalu meningkatkan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mencontohkan, Nabi itu semakin akhir Ramadan semakin dekat dengan masjid. Ya, bahkan ada istilah i'tikaf, asrul awakhir, tahajud. Ya, makanya Pengguru Turmuzi Bagu itu kalau sudah tanggal 15 Ramadan udah pindah pindah ranjangnya kemana? Ke masjid. Jadi diantarkan, dia sahurnya diantarkan ke masjid itu. Jadi sudah kalau istilahnya kita masuk check innya itu, bahkan kalau ini jamaah-jamaah tablik itu malah 40 hari Bapak Ibu ya, sampai lebaran jam masih. Ya kita mungkin tidak bisa full seperti itu, paling tidak persentase keberadaan kita di masjid itu lebih banyak daripada di luar, gitu ya. Bagaimana kita menghitungnya? Pertama,
Kita mulai dari sore dulu kan. Alhamdulillah kita di sini sudah menjadi budaya yang bagus. Dari sore kita sudah di masjid iftar jama'i, ya, artinya kita buka bersama, kemudian sholat maghrib, pulang sebentar, balik lagi. Kan prosentase di masjid ini banyakan sebenarnya daripada di rumah. Sampai tarawih, sampai jam 9 lah, atau setengah 10. Bahkan yang tadarus sampai jam 12. Sebentar aja di rumah. Nanti subuh balik lagi ke sini sampai isyraq, sampai sholat isyraq, baru pulang ke rumah. Bahkan ada yang sampai duha. Jadi paling tidak, ya, kalaupun kita bisa full, kita 40 hari atau berapa hari, persentase kita berada di rumah Allah ini lebih banyak di bulan Ramadan itu, terutama sekali di 10 hari terakhir. Karena ya tahu membosan tengah itu balen teluk 10 hari terakhir niki. Ya tahu inti daripada kemuliaan Ramadan itu. Karena di situ ada satu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang sangat mulia, lebih baik daripada ibadah alfi syahr, 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau malam itu kita katakan alif lam mim, maka sama artinya kita mengulang alif lam mim selama balu puluh telu tahun. Terus ngelak pahala tercatat. Kalau malam itu pelungguh sedekah 1.000 rupiah, sama artinya dengan 1.000 rupiah itu dikalikan 83 tahun. Ya Allah, piraya tabungan tuh Bapak Ibu. Jadi ini orang yang cerdas memasuki Ramadan itu semua sudah dia siapkan. Bahkan dia tidak menunggu malam Lailatul Qadar, dari malam pertama dia sudah sisihkan. Oh, malam pertama saya harus bisa 1 dus air minum, air mineral. Malam kedua 1 dus, malam ketiga 1 dus, keempat 1. Nah, begitu malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27. Ah, itu malam 21 dus. 23 dus. Ah, gitu. Siapa tahu kan di antara malam-malam ganjil itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi mari Bapak Ibu, mumpung masih tebiang hidup niki, mumpung masih tebiang hidup, Masya Allah, nggih. Siapa tahu Ramadan tahun ini terakhir dalam hidup kita. Ya kan, Masya Allah Bapak Ibu, jangan sampai dia lewat tanpa makna. Maka kita terus Bapak Ibu, terus kita berikhtiar, ya, berikhtiar bagaimana mungkin Ramadan tahun ini menjadi solusi terbaik bagi setiap diri kita, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Mungkin dengan kita menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita diberikan solusi terbaik dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Apa harapan-harapan kita yang belum tercapai, mudah-mudahan dengan kita menghidupkan Ramadan ini mudah-mudahan nanti kita bisa kan pra Ramadan, kemudian selama Ramadan dan pasca Ramadan itu kita tetap budayakan. Inilah cara kita mengemas atau cara kita mensiasati agar Ramadan itu terasa sebelum masuknya terasa, ketika Ramadan terasa, selesai Ramadan juga terasa. Apa kira-kira kegiatan sebelum Ramadan? Ada khatmil Quran. Kalau dulu kan kita khatam Quran, mungkin nanti hari Jumat depan itu kan tinggal 5 hari dia Ramadan. Kemudian hari Seninnya itu tinggal 2 hari, ya, tinggal 2 hari. Di situ kita istighosah, berdoa kepada Allah. Ya, kemudian pada hari Selasa, ya, atau hari Selasa insya Allah
pawai sambut Ramadan. Jadi inilah cara kita bagaimana menyuarakan Ramadan ini ke seluruh lapisan masyarakat sehingga anak-anak, dewasa, lansia merasakan oh ini ya tamu Ramadan. Namun cara lain itu kau bodokan tuh, bodok itu kalau cara lain kita masih ingat di kampung-kampung niki. Kalau besoknya orang Ramadan itu bodok ini full dari 24 jam itu tandanya besoknya itu satu hari kemudian akan masuk Ramadan. Jadi ada suasana-suasana tersendiri. Nah, itu yang ingin kita hidupkan, Bapak. Ya mudah-mudahan kita semua ikut mendukung ya. Kalau selama itu baik, Bapak Ibu, mari kita ikut mendukungnya. Ya mudah-mudahan itu diprogramkan nanti ya. Dan insya Allah walaupun tidak ada yang hadir mana-mana kerja telumpat ya terpayu doang ya. Khatmil Quran insya Allah ini Jumat terencanakan kita khatam Quran. Kemudian hari Seninnya itu kita istighosah ya, kita berdoa berharap pada Allah supaya kita diberikan izin masuk ke Ramadan itu. Kemudian hari H-1 Ramadan kita akan pawai ta'aruf sambut Ramadan ya. Jadi di situ kita berdoa ya bagaimana kita ini diberikan kesehatan, keafiatan dan memasuki Ramadan dengan imanan wahtisaban. Nggih. Nah, niki ya apa ya? Bukan karena harus jadi panitia atau tidak, tapi ini panggilan jiwa untuk menghidupkan suasana religi, suasana yang islami memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa. Sila lamun narak waktu, kesempatan, ya ini sekaligus kita mengajak lewat pengajian ini. Jumat kita khatmil Quran, Senin sore kita istighosah, kemudian Selasa sore kita pawai ta'aruf. Nah itu mari. Dan kalaupun pelungguh tidak bisa ikut, paling tidak ikut bersyukur gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Dendek nyebang, dendek camut. Oh iya ingin. Nah, itu mau pahala jadi. Jadi kata Nabi sedikit kun aliman. Yang pertama itu jadilah orang yang menyeru, mengajak. Tidak bisa di situ kun muta'aliman. Jadilah orang yang ikut di situ, ikut belajar, ikut mendukung. Au mustami'an, ikut mendengar, senang mendengar. Liman balik, senang mendengar. Au muhibban, jadi pecinta, jadilah pecinta. Milu demen doang mau bagian pahala niki, mau bagian pahala. Timak tendek milu nyumbang, dek tong milu ngombe lagu senang kita. Atin tu, alhamdulillah orang kalau sekedar nudang mau itu. Nah kata Nabi warning ini, wala takun khomisan, ndak baik dah jadi dengan si kelima kata Nabi. Nabi si kelima niki pembenci, dinar antan demen, malah si kenjek ya. Pelot nih. Apalagi ini gagal program lo ya. Nah ini kelima itu jangan kata Nabi. Nah kalau kita pilih posisi kelima ini kata Nabi, patuhlik, hancurlah kamu, hancur. Jadi tidak dapat apa-apa, malah dosa ya. Jadi sekali lagi jadilah penyeru, jadilah pengikut, jadilah pendengar, jadi pecinta, jangan jadi pembenci. Nah, karena kita mengarungi hidup ini Bapak Ibu, itu kalau kita di posisi yang kelima ini na'udzubillah, jelas sudah itu dikubur dia akan sengsara pagi di akhirat. Tapi kalau jadi yang 1, 2, 3, 4 insyaallah nanti dikubur juga bahagia, di akhirat juga bahagia insyaallah. Nggih. Nah niki yang bisa yang sampaikan nggih. Mudah-mudahan nanti malam Kamis yang akan datang masih ada kan? Nanti kita lebih spesifik ya membicarakan tentang puasa, tentang tarawih, tentang yang lain-lainnya Bapak Ibu, supaya kita memasuki Ramadan nanti tidak ada yang kita tanya-tanyakan lagi. Tahu kita posisi puasa kita seperti apa, ya kita harus bahas secara rinci
rukunnya, yang membatalkannya, yang makruh, yang sunnah dalam puasa itu apa-apa saja, sehingga kita tinggal menjalaninya selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wasirrillahil akbar mil'al mizan muntahal ilmi wa malgharida wa zinatal ars la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan fi sihhatin wa afiyah wa hasil maqasidana wa ghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.